wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kami bersama dengan Pak Rudi Darmawanto. Boleh Pak izin Pak perkenalkan diri dulu Pak untuk yang keberapa kalinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Darmawanto, Sering kepelituk Ketua tuh. Ketua Poros Rawamangun. Oke Pak, menanggapi Bapak sering sekali menanggapi atau mengkritisi yang saat ini sedang terjadi, terutama saat ini menyerang anak-anak Indonesia untuk gagal ginjal akut ya Pak. Boleh Pak izin Pak mengurai sedikit Pak kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak Indonesia saat ini, banyak sekali yang terpapar karena gagal ginjal akutnya. Boleh Pak? Gagal ginjal itu dimulai dari kasus anak-anak balita di Gambia, di Afrika. Kemudian diselidiki oleh beberapa kementerian kesehatan di sana, termasuk WHO, ditemukan kandungan ethylene glycol yang berada di larutan obat sirup penurun panas. Nah, berkaca dari itu, maka dilansirlah oleh Kementerian Kesehatan tentang kandungan ethylene glycol di beberapa sirup yang beredar di Indonesia atau pabrikan PMA atau pabrikan Indonesia sendiri yang mengandung itu juga. Dengan kadar yang melebihi dari kadar yang diberikan izin, 0, sekian persen, saya nggak tahu persis, tetapi itu melampaui batas itu. Setelah itu tercemar akibat kandungan ethylene glycolnya lebih tinggi. Nah, ethylene glycol lebih tinggi itulah yang dicurigai, dianggap merusak ginjal anak-anak balita kita. Balita kita yang terpapar oleh kena ethylene glycol yang sampai pada akhirnya divonis menjadi penyakit gagal ginjal akut. Anda bisa bayangkan generasi muda kita, cikal bakal aset bangsa ini rusak oleh karena obat-obatan yang tidak terkontrol, yang tidak terregulasi dengan baik. Kok bisa BPOM selaku pemegang regulasi sebagai regulator membiarkan obat itu digunakan di dalam sirup anak-anak kita. Jadi ini keprihatinan dan tragedi kesehatan yang luar biasa. Oke Pak, menurut Bapak siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini Pak? Namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terus mau ngapain aja itu? Apakah hanya begitu izin diterbitkan kemudian langsam aja begitu? Kan nggak boleh. Harus ada regulasi. Harus dikontrol setiap saat. Yang kedua, farmasi atau pabrik-pabrik produsen obat tersebut. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan. Mungkin juga Kementerian Perdagangan. Gitu loh. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus turun, pemerintah harus menyampaikan itu, menginvestigasi itu, sehingga problem gagal ginjal akut itu bisa teratasi dengan baik. Ada salah satu berita Bapak mencibir soal kinerjanya pemerhati anak. Di Indonesia kan terkenal ada 2 tokoh pemerhati anak yang memang sangat booming. Menurut Bapak, bagaimana sih tanggapannya terhadap bapak-bapak di sana loh yang bilang saya pemerhati anak? Media, saya sampaikan gitu loh. Ini kan kasus balita, kasus anak Indonesia. Dan di depan mata kita, anak-anak balita Indonesia itu pelan-pelan pasti meninggal akibat bahayanya sirup yang ada kandungan ethylene glycol. Tokoh-tokoh pemangku Komisi Anak Indonesia itu diem aja. Apa yang diurusin oleh mereka gitu loh. Kan mereka juga bagian dari perwakilan warga negara Indonesia untuk concern terhadap pelindungan anak Indonesia. Dan sampai sekarang tidak terdengar apa yang
menjadi concern mereka hari ini. Sampai hari ini. YLKI juga nggak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi ada, apakah ada something wrong, saya nggak ngerti kenapa mereka diam, kenapa mereka nggak ngomong, nggak seperti biasanya gitu loh. Nggak seperti biasanya. Oke Pak, untuk terakhir Pak, kasih wejangan lah kepada audiens ataupun kepada orang-orang tua muda di sana ataupun pada orang-orang yang punya anak-anak kecil Pak, agar selalu waspada tapi tidak juga terlalu cemas gitu Pak, khawatir malah jadi nanti paranoid gitu Pak. Boleh Pak? Iya, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, keluarga kecil Indonesia, keluarga besar mungkin Indonesia, anak-anakmu, anak-anak kita adalah anak-anak Indonesia. Tanggung jawabmu, tanggung jawab kita, dan tanggung jawab bangsa ini terhadap kehidupan anak-anak kita, anak-anakmu, dan anak-anak Indonesia. Jadi pelihara mereka secara baik, pelihara mereka secara benar, pelihara kesehatan yang paling penting. Bila ada apa-apa, panas, sakit sedikit, bawa ke dokter. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, ada puskesmas di lingkungan terdekat, ada dokter di lingkungan terdekat, dan gunakan obat-obat yang telah direkomendasi oleh dokter. Sirup atau tidak, atau sirupnya seperti apa, kandungannya seperti apa, maka ada pertanggungjawaban secara kesehatan oleh dokter atau puskesmas. Gunakan itu secara baik, dan mudah-mudahan anak kita sehat walafiat dan bisa menjadikan negara ini semakin maju, sejahtera, karena anak-anak kita, anak-anak yang sehat, anak-anak kita yang anak-anak yang cerdas. Menghindari paranoid Pak, saya termasuk saya juga punya anak kecil di rumah. Ya itu caranya adalah ke dokter. Kalau sakit ke dokter aja, ke puskesmas terdekat, ke poliklinik yang terdekat. Jangan browsing, anak gue sakit, terus apa ini obat, jangan. Kalau tidak, mohon maaf, kalau belum ada duit untuk ke dokter, cara ibu kita dulu lebih bagus. Herbal ya? Dengan herbal, dengan minum air yang banyak, kemudian gerus minyak kelapa atau minyak kayu putih, kemudian digerus sama bawang, laburin dengan membaca salawat. Insya Allah sembuh. Balik lagi ke zaman dulu ya Pak ya, zamannya orang tua ngurusin kita dulu Pak. Itu mungkin lebih aman kali ya Pak ya, tanpa ada efek samping apapun. Oke, terima kasih Pak Rudi penjelasannya dan kekhawatirannya serta pedulinya terhadap anak-anak Indonesia. Insya Allah kedepannya Indonesia akan lebih baik lagi untuk BPOM terutama, dan BPOM untuk lebih mengawasi, benar-benar mengawasi, bukan hanya memberikan sertifikat saja, tapi tetap mengawasi dan mengawasi. Karena yang ancaman kali ini adalah putra-putri dan generasi muda Indonesia, anak-anak Indonesia yang jadi korbannya. Untuk Indonesia lebih tangguh lagi, lebih sehat lagi. Gitu Pak? Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.